Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan dan tetap sehat selalu. Terima kasih ya sudah mau bersabar untuk nungguin videonya lagi karena memang saya masih dalam masa pemulihan dan hari ini juga pada saat saya bikin ini juga masih harus istirahat. Tapi ya syukurnya saya tidak kena COVID. Cuma imun saya memang turun banget. Jadi dokternya takut saya terpapar COVID gitu. Jadi saya suruh istirahat. Oke. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. So Scorpio, ini bacaan untuk kalian dan ini adalah general love reading dengan judul You versus Them. Ini you dan nanti kartu yang lain untuk orang yang dealing dengan kalian. Dan seperti biasa, bisa saja tidak resonate karena banyak energi yang terbaca di sini. Oke. Dan jangan take it personal ya. Selalunya kalian ambil yang resonate aja untuk dihubungkan dengan kehidupan kalian. Kalau apa-apa dibawa perasaan, dibawa galau, ya susah ya. Karena kan ini bukan personal reading ya. Untuk sementara personal reading saya tunda sampai saya sehat. Tapi tetap aja kalau mau tanya jadwal dan lain-lainnya bisa hubungi saya. Tapi saya kasih jadwalnya mungkin baru minggu depan, mungkin minggu ini belum ya. Oke. Dari ini kok sama ya. Oke, dari sisi kalian, Knight of Wands. Hai Scorpio. Ada orang lama yang datang kepada kalian? Atau orang tersebut memang sudah lama bersama kalian? Either way ya. Oke, kalian bersama dengan seseorang yang memang sudah kalian lama, atau ada yang orang lama yang datang. Nggak harus mantan ya, tapi orang yang mungkin sudah kalian kenal sebagai bagian dari hidup kalian. Entah teman kerja, teman kuliah mungkin, atau apapun itu, siapapun itu. Intinya bacaan kali ini adalah tentang orang yang sudah lama kalian kenal, bukan orang yang baru. Dan kemungkinan juga sudah berhubungan dengan kalian. Karena ada yang seperti itu juga yang terbaca energinya. Dan kalian berdua mempunyai hal yang sama, yaitu Ten of Swords. Di dia juga ada Ten of Swords-nya. Ini mengindikasikan bahwa hubungan kalian nggak benar-benar harmonis. Ya, ada banyak sakit hati di situ, mungkin kesalahpahaman. Perbedaan prinsip kayaknya sih ya. Perbedaan prinsip. Dan dianya atau kaliannya ya, ini bisa terbolak-balik. Itu selalu mempertanyakan hal tersebut karena makin lama makin terasa nggak sesuai ya. Anyway, kalau nggak sesuai, bagaimana mau cari yang sesuai, Scorpio? Semua orang berbeda, semua orang unik. Jadi ya, saya nggak bisa bilang kalian akan dapat the perfect one. Karena bagaimanapun nggak ada yang perfect di dunia ini kecuali Tuhan ya. Oke, ada Five of Swords yang terbalik sih. Beberapa pertengkaran, beberapa argue yang terjadi di antara kalian berdua membuat Scorpio fed up. Bisa juga dia yang fed up atau kalian berdua fed up. Dan mungkin ingin mereview kembali apakah ini bisa diteruskan atau tidak hubungannya. Ya. Oke. Ada Six of Cups yang terbalik. Scorpio mulai mempertimbangkan apakah akan meneruskan ini atau tidak. Dia juga loh. Perasaannya sama.
Gini aja deh Scorpio ya, mohon maaf kalau saat ini saya nggak bisa bikin, bacaan yang panjang-panjang karena memang, bikin video seperti ini walaupun hanya duduk dan ngomong, tapi energi yang keluar itu luar biasa. Sedangkan menurut dokter imun saya lagi turun, drop jauh. Jadi saya harus berhemat, berhemat tenaga ya, berhemat energi dan ini mengeluarkan energi. Jadi, saya hanya bisa bilang yang nggak panjang-panjang ya, Scorpio. Tapi intinya begini, jika kalian sudah punya hubungan yang solid, apalagi sudah terikat dalam, misalnya pernikahan, pertunangan, atau apapun itu, komitmen lah ya, kalau sudah punya komitmen, ya jangan dicari lagi kesempurnaannya. Karena bagaimanapun akan susah kalau cari kesempurnaan. Tetap harus saling mengerti aja, mengerti dia, mengerti kalian, mengerti aja. Nggak usah dicari di mana titik temunya, di mana kesempurnaannya, nggak akan ketemu, my dear. Nggak akan ketemu. Akan sulit bagi kalian untuk menyamakan persepsi, menyamakan misi visi. Mungkin dari waktu pertama ketemu, waktu belum punya komitmen, mungkin itu jadi permakluman ya. Semua dimaklumi. Tapi begitu seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan hubungan kalian, lama-lama mulai terasa bahwa memang tidak seimbang atau tidak sama misi visinya. Dan itu membuat kalian sakit hati, membuat dia juga sakit hati, orang yang dealing dengan kalian. So, you're not alone. Kamu nggak sendiri, kalian nggak sendiri. Dia juga merasakan hal yang sama, Scorpio. Oke? See? Nine of Swords. Dia ngerasa serba salah, orang yang dealing dengan kalian ngerasa serba salah, sama tapi saya melihat ini dua-duanya, energinya dua-duanya, kalian merasa serba salah, mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kanan salah, ke kiri salah, segala sesuatunya itu bikin give up ya, agak ngerasa terperangkap nih di sini gitu. Sedangkan ingin terus juga susah. Oke, kemudian ada The High Priestess. Ada hal-hal yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Ada hal-hal yang sepertinya tadinya bisa dimaklumi, sekarang nggak bisa dimaklumi. Kemudian itu halnya deep ya. Hal-hal itu deep, bukan cuma di permukaan kelihatannya, tapi itu yang dalam ya. Yang dalam, mungkin perlakuan dia, mungkin perlakuan kalian kepada dia, mungkin perkataan dia, mungkin perkataan kalian sama dia. Something deep, bukan sesuatu yang misalnya penampilan atau kebiasaan buruk, bukan yang kayak gitu, tapi sesuatu yang dalam, sesuatu yang menyangkut perasaan dan emosional. Dan itu baru terlihat setelah berjalan beberapa lama, Scorpio. Terus kalian mulai mempertanyakan itu, mulai mempertentangkan itu. Sekali lagi, mencari yang sempurna itu it's impossible. Saya selalu bilang everything is possible. Tapi kalau kalian mengejar kesempurnaan, kita manusia, gimana mau sempurna? Ya, ada page of wands yang terbalik. Komunikasi di antara kalian juga mulai rapuh, mulai enggak seperti dulu lagi. Dan itu memang terjadi karena perbedaan cara pandang, perbedaan misi visi yang sebenarnya sudah kalian ketahui loh, my dear Scorpio. See, Ten of Swords sama, kalian punya Ten of Swords, dia juga punya Ten of Swords. Kalian sama-sama punya sakit hati yang sama. Nggak usah bilang duluan dia Mbak Lucy, duluan dia Kak Lucy. Dalam hal ini nggak perlu dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan itu masalahnya, Scorpio. Bukan itu juga kalau kalian bilang dia toksik. Jangan-jangan kalian juga toksik. Ada yang pernah nulis di kolom komentar,
mencaci maki seseorang yang saya nggak tahu siapa ya yang dia caci maki di situ. Bla 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 dicaci makinya orang tersebut di kolom komentar. Saya baca sampai ngelus dada. Karena saya mikir gini, ini orang menghujat orang lain, apakah dia pernah ngaca? Apakah dia sebaik itu? Apakah dia sesempurna itu? Sampai berhak menghakimi orang lain. Pun kalau orang tersebut sudah menyakiti dia. Karma itu berlaku kok. Segala sesuatu yang kalian lepaskan ke semesta, kalau itu buruk akan kembali buruk kepada kalian. So don't be. Oke? Entah kalian notice atau tidak, ada my ex yang nulis komentar. Dan I don't like it at all. Saya tidak suka karena di masanya dia pernah menyakiti saya luar biasa. My ex ya. Sekarang entah kenapa dia teringat terus nulis lagi karena saya tahu pernikahannya juga gagal. Kayak gitu ya. Terus entah gimana dia mulai nulis yang manis-manis lagi di kolom komentar. Saya mikir, what the hell? Kalau mau secara manusiawi saya juga marah. Nah dulu nyakitin sedemikian rupa nggak mikir gitu ya. Sekarang setelah udah lama banget gitu, bertahun-tahun gitu, muncul cuma ngasih pujian pepesan kosong gitu, buat apa, nggak ada gunanya lagi gitu. Tapi saya tidak terpicu untuk marah sama dia. Karena apa? Karena saya tahu saya juga tidak sempurna. Jadi buat apa kita menghujat orang lain walaupun orang itu pernah menyakiti kita. So my dear Capricorn, ngaca sebelum kita bilang orang itu tidak sempurna untuk kita. Karena kita juga nggak sempurna ya. Oh wow. Dari kartu yang berikutnya, saya merasa bahwa saya melihat bahwa ini masih bisa diselamatkan loh. Masih bisa diselamatkan. Tapi memang salah satu doang yang masih berpikir positif. Kalian yang Scorpio berpikir sebaliknya. Berpikir ini nggak ada gunanya untuk diteruskan. Padahal sih ada wheel of fortune. Semesta masih memberikan jalan buat kalian untuk supaya ini masih bisa diteruskan. Oke? Semesta memberikan jalan. The judgment. See? Ini pertanda bahwa apapun yang kalian lakukan dulu itu kembali kepada kalian sekarang. So kalau kalian merasa disakiti, ya pasti dulu kalian pernah menyakiti. Ini pada orang yang sama atau orang lain. Karena kembali lagi. Tapi iya, semesta memberikan jalan pada kalian. Kalau kalian ingin hubungan ini masih bisa diselamatkan. See? The lovers di bagian kalian terbalik. The loversnya, oh enggak, ini Two of Cups. Di bagian dia masih punya harapan. Kalian yang nggak punya harapan. Kalian ngerasa ini bukan soulmate. Oke, fine. Kalau masih pacaran dan ngerasa ini nggak bisa diterusin, ya putus-putus aja. Ya, nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa bilang apa-apa ya. Ini masalah perasaan. Tapi kan kalian pernah merasa berbahagia bersama dia. Kalian pernah jatuh cinta sama dia. Kalian pernah merasa dia adalah segalanya. Kenapa pada akhirnya berubah? Apakah tidak bisa dikembalikan lagi perasaan itu dulu? Ten of Cups-nya terbalik sih. Kalian udah nggak mau meneruskan ini. Kalian udah ngerasa nggak bahagia sama dia. Ini dari sisi si Scorpio. Dari sisi si dia, masih ada Page of Cups. Dia masih punya harapan untuk bisa bersama kalian. Oke, kalian ada yang teriak di situ, dia toksik Mbak Lucy. Oke, saya tanya balik, apakah kalian juga nggak toksik? Yakin? Kalau kalian kekeh untuk nyari orang yang sempurna, then you are also toxic. Salah satu di antara kalian berdua yang punya hubungan ya.
masih menginginkan ini kembali. Hopefully kalian juga mempertimbangkannya, Scorpio. Tentu saja dengan catatan, kalau hubungannya tidak toksik, kalau hubungannya bukan orang ketiga, ya. Ada Two of Cups sih, dia masih pegang komitmen. Salah satu di antara kalian masih pegang komitmen. Ya can be you, tapi saya cenderung ke orang yang dealing dengan Scorpio. Mungkin karena sudah ada hubungan dengan keluarganya dekat, mungkin sudah menikah, mungkin sudah punya anak, bla bla bla, banyak alasannya. Tapi dari sisi dia masih mau mempertahankan. Dari sisi si Scorpio udah nggak mau. Kenapa begitu? Six of Cups-nya terbalik. Dari sisi dia ngerasa apapun yang dia lakukan untuk kalian tidak pernah kalian hargai. Is it? Kalau kalian berteriak dia yang toksik, kalian juga toksik kalau kalian tidak memberikan timbal balik yang seharusnya. So, sebelum judging orang, sebelum menghakimi orang lain, coba ngaca dulu, sebaik apa kalian? Saya sendiri bilang saya tidak baik. Saya hanya manusia biasa, kebetulan bisa baca tarot. Bukan kebetulan sih, saya bisa baca tarot dari dulu. Ya udah, bawaan. Saya pernah ada di satu titik di mana saya bilang, Tuhan boleh nggak gift-nya diambil aja, saya tidak bisa. Jawabannya adalah, hey, that's your gift, take it. That's your commitment. Scorpio, take it. Ada The Hermit dari sisi dia sih. Dia lebih diam-diam aja, dia lebih kalem-kalem aja, dia lebih mungkin merasa oke, bersabarlah dengan keadaan ini. Cuma yang saya lihat memang Scorpio-nya lagi kekeh untuk tidak mau mempertahankan ini. Kita pakai kartu yang selanjutnya ya. Mohon maaf kalau tidak panjang ya. Saya tidak tahu sepanjang apa ini. Saya sih berharap bisa memenuhi kuota setiap hari dari semua schedule yang saya buat, tapi sepertinya susah. Mohon maaf aja karena keadaan ya. Oke, thank you. I need one more please. Thank you. Oh. Oke, dari segi dia. Thank you. Wow. Dari segi kalian ada the Fool. Sebagian dari Scorpio ngerasa ini adalah kesalahannya juga, kebodohannya juga, dia ingin memperbaiki diri juga, sampai akhirnya mungkin nanti bisa ya menjadi yang lebih baik. Walaupun ya yang tadi saya lihat sebagian juga masih berperang dengan pikirannya, apakah ini mau diteruskan atau tidak. Intinya adalah si semesta memberi kalian jalan kok. Ada the wheel-nya terbalik, sebagian dari kalian ngerasa nggak cukup kalau semesta turut campur, harus ada sesuatu yang signifikan, yang nggak bisa gitu juga ya Scorpio ya. Intinya adalah semesta memberikan jalan, mau kalian ambil atau tidak itu urusan kalian, oke? Dan sebagian dari kalian mikir, nah nggak lah, nggak diterusin gitu ya. Ada Ace of Cups sih. Fine kalau kalian merasa ini kurang besar untuk kalian dapatkan, kalian masih bisa mendapatkan orang lain yang lebih baik, cinta lain yang lebih baik, nggak apa-apa. Ya orang punya pilihan ya, tapi ini berlaku untuk kalian yang masih pacaran. Kalau udah punya komitmen untuk menikah, kalau udah punya komitmen untuk bersama, apalagi udah keluarga, udah tahu dan lain sebagainya, ya perlu dipikirin lagi loh ya. Tapi ya bukan berarti harus diterusin kalau memang nggak bisa diterusin. Saya juga nggak bisa memaksa seseorang. Karena kalian masih, ini The Empress, oke? The Empress di kartu yang ini tuh seperti, ini kayak Ibu Pertiwi sih sebenarnya ya. Membawa beban.
Dan kalau kalian merasa terbebani dengan konflik ini, terbebani dengan percintaan ini, ya nggak apa-apa. Nggak bisa juga saya nyalahin kalian untuk harus terus gitu. Cuma tadi memang agak keras saya di depan ngomongnya karena saya tidak mau Scorpio itu berpikir bahwa dia tidak sempurna untuk saya gitu. Pikirin juga apakah saya sempurna untuk dia. It should be two ways kan, harus seimbang kalian dan dia gitu. Ya intinya nggak usah saling menghakimi aja, namanya juga manusia, nggak akan ada yang sempurna. Ada temperance di sisinya si dia yang dealing dengan kalian, dan itu pertimbangan dia untuk masih bersama kalian itu memang cukup kuat. Pertimbangan dia loh, ya masih cukup kuat. Ada the hermit, dia diam-diam aja. Ada eight of wand, mungkin orang tersebut tidak mau memberi kabar pada saat ini karena ada hermitnya keluar lagi sekarang terbalik ya. Tapi dia menunggu waktu aja, menunggu waktu yang tepat untuk bisa ngobrol sama kalian atau ngomong atau komunikasi lagi atau apapun itu. Oke, the hermitnya terbalik, so suatu hari dia akan muncul lagi. Oke, saya juga ngelihat ada Scorpio yang teriak, ya kan dia yang ghosting, bukan saya. Ya udahlah, apapun yang terjadi dalam hubungan percintaan kalian, yang penting kalian bahagia aja dulu. Ya, berbahagia dengan diri kalian, mencintai diri kalian sendiri sebelum kalian mengharapkan orang lain mencintai kalian. Ada the strength. Dia butuh mengumpulkan kekuatan untuk bisa kembali bersama kalian. Oke. Untuk tarotnya saya sudahi sampai sini, tapi saya akan buka beberapa kartu dari dari Oracle card, termasuk monologi Oracle card, tapi yang ini adalah Angel's Prayer dan Whisper of Love. Satu lagi Love Oracle card. Dan monologi Oracle card. Oke. See. Sign from heaven. Tanda dari surga. Thank you heaven for sending me reminders of your person. Untuk kalian Scorpio yang punya seseorang yang kalian sayangi dan sudah meninggal, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk orang tersebut atau orang tersebut memberikan pesan untuk kalian. Mungkin juga ini bacaannya untuk kalian. So ya ada seseorang yang sudah meninggal di sana dan itu dekat dengan kalian Scorpio. Jadi mungkin pesannya untuk kalian. Orang yang kalian tuakan, mungkin orang tua, mungkin kakak atau paman atau orang yang dituakan sajalah ya. Ini ada dari Whisper of Love. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. See, ini yang saya pertanyakan dari tadi. Bagaimana komitmen kalian terhadap cinta? Scorpio, jangan-jangan kalian yang break the commitment, tapi mencari alasan dengan bilang dia toxic, dia begini, dia begitu. No, I'm not judging you, so don't judge others juga ya. Ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting hesitation. Kalau kalian masih mengharapkan cinta ini kembali, ya ada kemungkinan untuk kembali, tinggal gimana kalian bisa mengkomunikasikannya, tinggal bagaimana kalian mau bersabar menghadapi si dia. Mungkin si dianya lagi berdiam diri saat ini. Sekali lagi, kalau itu toxic,
nggak usah diharapin, nggak usah nulis komen yang macam-macam dan menghujat orang tersebut, nggak perlu, biarin aja, tenang. Karma itu nggak pernah salah. Semesta itu nggak pernah mengembalikan yang tidak sesuai. Saya masih cukup beruntung untuk melihat semua itu. Karma itu kembali sebagaimana mestinya. Balance spirituality and practically. Balancing. Harus ada keseimbangan antara spiritualitas dan praktikal. Ya itu tadi sih, bahwa segala sesuatu yang akhirnya reveal dan tampak dan itu deep dan itu membuat kalian ngerasa ya kok begini banget, kok dulu saya tidak tahu bahwa ini seperti ini. Masih bisa nggak itu ditoleransi, dipertimbangkan? Harus juga kalian ingat ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan nggak sempurna, so dia nggak akan sempurna. Kalian juga nggak akan sempurna. Saya apalagi tidak akan sempurna. Oke? So, sekian aja bacaannya. Mohon maaf kalau kurang. Karena memang sekali lagi saya harus saving energi. Ya. Karena masih dalam proses pemulihan. Saya harap kalian tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia, tetap sehat, stay healthy, stay happy. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.